Nah, sekarang kita ngomongin masalah kedelai ya untuk hewan. Di sini ini tuh bukan jurnal ya. Ini tuh adalah sebuah artikel yang berdasarkan dari jurnal. Jadi dia mengumpulkan banyak jurnal untuk menjadi satu artikel. Jadi disitasi namanya. Nah, di sini ini membicarakan tentang kedelai untuk hewan, dog ataupun cat. Nah, di sini kalau kamu lihat nih ya. Jadi yang namanya penelitian itu ada sampelnya. Sampelnya di sini itu ada 24 ya. Kemudian untuk kucing itu ada 42. Ini tuh dog food dan juga cat food ya. Jadi sampelnya itu udah jelas. Jadi yang namanya penelitian tuh harus ada sampelnya, harus ada batasannya. Jadi sebuah ilmu dalam perjurnalan itu nggak bisa digeneralisasikan, harus ada batasannya. Dan nggak mungkin orang itu membuat penelitian tuh dengan 1000 kuesioner. Jadi biasanya itu 75 atau 100 karena semakin tinggi surveinya itu biasanya hasilnya bias. Di sini dikatakan bahwa soybean atau kedelai itu bisa menyebabkan hyperthyroid. Jadi itu adalah masalah dari tiroid ya. Itu hormon tiroid itu yang bermasalah pada anjing maupun kucing. Tapi ingat di sini itu penelitiannya itu di tahun 1979, artinya bukan 10 tahun dari sekarang. Karena seperti yang aku bilang ya, namanya jurnal itu minimal itu 10 tahun dari sekarang, itu baru bisa dikatakan valid. Kalau misalkan jurnal itu udah lama, udah 20 tahun, udah 30 tahun, itu udah nggak valid lagi. Kenapa? Karena ilmu itu selalu berkembang. Nah, kamu lihat di sini, dia pakai data disitasi 1979, kemudian 1995, 1994, kemudian di sini ada lagi nih 2004 dan 2000 ya, benar ya. Nah, di sini ini karena dia sitasi, kemudian ingat ini tuh di United States, kemudian 300 animal, jadi cakupannya itu di US dan 300 animal, artinya dia udah punya batasan di situ karena sekali lagi penelitian itu harus punya batasan. Nah, di sini dikatakan dalam kedelai itu ada yang namanya low glucuronidation ya. Ini ada di isoflavon. Dari di kedelai itu ada isoflavon, yang mana isoflavon itu menyebabkan low glucuronidation. Dan ini ada pada kucing ya. Kemudian di sini ini ada sitasi lagi ya di tahun 2011, artinya dia benar-benar 10 tahun dari sekarang. Jadi masih valid, mengatakan bahwa kucing itu adalah makhluk dengan karakter hypercarnivore ya. Jadi dia pemakan daging, which is ini tuh 70% their diet. Jadi dietnya, makanannya itu hanya bisa mencerna sesuatu yang berhubungan dengan daging atau animal matter dan very little dari plants. Sedikit sekali dari tumbuhan. Itu adalah apa yang dicerna oleh hewan hypercarnivore. Dan di bawah sini ini juga ada, dia itu membutuhkan yang namanya daging itu untuk bisa meningkat. Nah, lalu ini adalah konklusi dari artikel ini. Dia disitasi dari tahun 2013, artinya benar 10 tahun dari sekarang. Itu kan 2013 itu masih masuk ya. Nah, di sini dikasih tahu bahwa jurnal ini itu lebih fokus terhadap kadar glucuronidation, yang mana itu melibatkan urin metabolit dan plasma metabolit ya, 2013 ya. Kemudian di sini juga di bawah nih kalau kalian baca nih ya. Nah, di sini itu konklusinya studi ini itu memiliki risiko yang minor. Artinya yang namanya kedelai itu tidak lantas dari spesies tersebut ya, dari banyaknya survei itu tidak lantas membuat semua kucing itu menjadi hyperthyroid atau kelainan hormon, tapi hanya sedikit minor. Artinya kita tidak bisa mengeneralisasikan. Oleh karena itu kenapa ada pet food itu yang masih menggunakan soybean meal sebagai Hills ini menulis artikel pada 18 Agustus 2020 manfaat dari kedelai dalam pet food ya, dimana di sini dijabarkan ya benefitnya itu apa. Dan juga dia melampirkan jurnal-jurnalnya di bagian bawah dari artikel ini, dan dia juga memberikan kita solusi apabila kita tidak yakin dengan kandungan kedelai. Dia juga menyediakan kandungan pet food yang tanpa kedelai, jadi no corn, no wheat, no grain ya, dan juga no soy. Nah, itulah kenapa yang namanya Hills itu sebagai dia pet food yang udah lama ya, yang setara dengan RC ya, di atasnya RC malahan. Nah, dia itu memberikan kita tuh banyak pilihan, paw parents tuh banyak pilihan. Jadi kalau misalkan kamu itu mau membuat kucing kamu itu lebih sehat, dia itu menyediakan berbagai macam kualifikasi pet food atau makanan yang kalian tuh bisa sesuaikan dengan diet kucing atau anjing kalian.
Nah, jadi intinya pemberian tempe untuk kucing itu kan masih diperdebatkan. Tapi yang perlu kalian tahu, jadi pada tempe itu permasalahannya bukan isoflavon, tapi lebih ke ragi. Karena ragi itu bisa membentuk alkohol sehingga menyebabkan perutnya itu juga panas. Jadi kalau kucing mencret kemudian dikasih ragi itu makin memperparah mencretnya, meskipun ada beberapa yang sembuh gara-gara tempe. Kenapa bisa sembuh? Karena sistem imun dari kucing itu berbeda-beda. Ada kucing yang masih bisa kuat mencretnya dan juga tergantung dari taraf mencretnya juga. Kalau mencretnya sampai berair itu biasanya dia udah nggak kuat tuh. Kalau misalkan cuma dikasih tempe itu nggak akan menyelesaikan masalah. Bahkan mungkin probiotik pun nggak menyelesaikan masalah kalau sampai mencretnya itu cair ya. Tapi kalau masih lembek-lembek aja itu lebih baik pakai probiotik karena dia isinya adalah bakteri baik. Jadi tidak mengandung isoflavon maupun tidak mengandung ragi. Jadi mulai sekarang kita coba untuk mengalihkan mindset kita. Jadi jangan sampai majikan berbulu kita itu makin sakit gara-gara mindset kita yang keliru. See you, bye-bye.